Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devana Winsatra Pradesa. Di sini saya akan menjelaskan evolusi SDL tradisional dalam industri modern. Dalam dunia rekayasa perangkat lunak, kita mengenal yang namanya software development life cycle atau di SDLC sebagai kerangka kerja sistematis untuk membangun sistem yang berkualitas. Tanpa SDLC, pengembangan bisa menjadi tidak terarah. Secara tradisional, ada dua pilar utama yang sering kita pelajari, yaitu model waterfall yang bersifat linier atau sekuensial, serta model spiral yang bersifat itu iteratif dengan fokus kuat pada manajemen risiko. Nah, yang pertama itu waterfall, bayangan air terjun. Nah, prosesnya itu mengalir satu arah, mulai dari analisis, kebutuhan, desain, coding, hingga pemeliharaan. Syarat utamanya itu yaitu satu tahap harus selesai 100% sebelum pindah ke tahap sebelumnya. Berikutnya, maaf. Ini sangat efektif untuk proyek untuk kebutuhan yang sudah jelas dan stabil. Nah, yang kedua itu spiral. Berbeda dengan waterfall, spiral bekerja dalam siklus yang berulang. Di setiap putaran, tim akan melakukan penentuan tujuan, eh, analisis risiko, pengembangan prototipe, hingga evaluasi. Model ini adalah penyelamat untuk proyek eh, kompleks yang penuh ketidakpastian. Nah, sekarang eh, kita lihat pada jurnal internasional yang saya ambil mengenai perusahaan manufaktur makanan multinasional atau M&A. Menariknya, industri model kini menggunakan pendekatan hybrid. Yang pertama yaitu pendekatan waterfall-nya. Untuk case-nya itu step gate system. Dalam studi kasus ini, struktur waterfall ini diterapkan dalam bentuk step gate. Perubahan penerapan gerbang atau gate di setiap fase. Misalnya sebelum masuk ke tahap produksi massal, mereka harus lulus audit dokumentasi dan kelayakan bisnis serta ketat di gate-nya sebelumnya, kan. Nah, ini memastikan kontrol kualitas yang absolut khas dari karakter waterfall. Nah, yang kedua itu penerapan spiral. Untuk case-nya itu pengembangan iteratif di tahap develop. Namun di dalam tahap pengembangan itu sendiri, mereka menggunakan logika spiral. Tim tidak langsung membuat sistem jadi, melainkan melakukan siklus build test, feedback, reverse. Mereka membangun prototipe, menguji resiko kolaborasi antar departemen, dan memperbaiki desain berdasarkan masukan tersebut sebelum benar-benar difinalisasi. Ini membuktikan bahwa spiral sangat krusial untuk meminimalisir resiko kegagalan pada proyek berskala global. Jadi kesimpulannya, waterfall itu memberikan struktur dan disiplin dokumentasi, serta spiral memberikan fleksibilitas untuk mengelola risiko. Jurnal internasional yang saya ambil ini menunjukkan bahwa di level perusahaan besar, kombinasi keduanya, maaf, kombinasi keduanya adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Memilih model yang tepat bukan soal mana yang lebih baik, tapi di mana yang paling sesuai dengan karakteristik proyek Anda. Sekian dari saya. eh, Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.